Hai semuanya, jumpa lagi sama aku di Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Oke, kalau kamu baru bergabung di channel aku, silahkan bantu support channel aku dengan mensubscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ayo klik tombol subscribe-nya dan juga like video ini dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, nah channel aku nggak cuma ngebahas tentang tarot artis, tapi nanti aku juga bakal bahas tentang astrologi atau tarot secara general untuk perkembangan soul atau jiwa kamu. Nah, kali ini di bagian tarot artis kita bakal bahas sesuatu yang mungkin channel lain belum bahas atau tidak bahas. Oke, jadi aku bakal bahas dari sisi yang berbeda tentang artis Heiko van Ecker dan Azov. Oke, misteri hubungan mereka nih, oke? Mungkin mereka ada perasaan yang terpendam atau apa sih yang dirasain Heiko gitu kan ke Azov atau sebaliknya. Nah, untuk video kali ini berdasarkan request dari salah satu subscriber aku, ya kan? Jadi kalian bisa request, kalian komen aja di bawah. Ya kan, artis siapa lagi yang kalian pengen aku buat videonya, aku bakal buat kalian, oke? So let's do it. Misteri hubungan cinta membara Heiko dan Azov. Bagaimana Heiko memandang Azov? Oke. Wow. Aku ada pesan dari universe yang mau aku sampaikan lewat kartu ini. Jadi kita lihat ya. Bagaimana hubungan cinta membara Heiko dan Azov? Karena kadang cinta nggak perlu memiliki guys, tapi kadang kita tidak bisa menolak perasaan cinta kita pada seseorang ya. Oke, ini udah dijelasin. Ini seru banget yang buat request. Yang kemarin request tentang Heiko dan Azov, ini videonya, oke? Dan buat teman-teman semua, selamat menonton video ini, oke? Kita mulai aja ya. Misteri hubungan cinta membara Heiko dan Azov. Kita bisa lihat di sini. Tadi pertanyaannya aku tanya bagaimana Heiko memandang Azov. Dia memandang Azov sebagai angel, malaikat. Malaikat tak bersayap, angel without wings, oke? Kalian tahu nggak lagu terkenal itu? Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Kamu tahu kan lagu itu? Jadi Heiko ini banyak dibantu oleh Azov. Kalau kita bicara tentang membantu, tidak hanya masalah kerjaan, tapi Azov ini aku rasa dia itu kawan yang setia. Ya, jadi kalau seseorang dapat kartu angel atau malaikat, berarti Heiko melihat Azov ini sesuai juga kan dengan aku sampai merinding nih guys, aku merinding guys. Ya, tandanya ini sepertinya kemungkinan besar ini benar seperti ini. Karena aku merinding. Kamu lihat nggak cover yang aku buat untuk video ini? Foto keduanya Heiko itu dipeluk oleh Azov dari belakang. Azov tuh kayak angel banget gak sih? Kayak malaikat kan yang lagi meluk itu kan, malaikat ganteng gitu kan. Nah, boleh jujur aja Heiko bener-bener ngerasa dilindungi sama Azov. Maksudnya dilindungi tuh dia tahu kalau Azov ini partner kerja yang enak. Dia tahu kalau Azov gak mungkin mencelakai dia di belakang dia atau merusak nama baik dia. Ya kan? Angel atau malaikat, oke? Helping those in need with no expectation of return. Jadi tadi aku nanya kan pertama waktu aku ngocok kartu ini, Heiko memandang Azov seperti apa? Azov menurut Heiko merasa bahwa Azov itu orangnya tanpa pamrih. Ketika dia bantu orang tanpa pamrih, ketika nolongin orang tanpa pamrih, dia memberikan perhatian dia ke Heiko juga tanpa pamrih. Jadi kita nggak tahu, bisa jadi ini koneksi HTS-an, oke? Atau TTM-an. Oke, aku nggak ngerasa sih mereka ada kayak one night stand. Aku nggak tahu kan, kita nggak nanya itu. Cuma aku merasa ada cinta yang memang tulus di sini. Oke, kadang cinta tidak harus memiliki, kadang cinta belum memiliki, kadang cinta memiliki pada waktu yang tepat nanti, atau cinta diam-diam ingin memiliki.
Kalian paham kan maksudnya? Itu pesan yang ada di kartu ini. Jadi ketika orang menyayangi kalian, ketika orang menunjukkan perasaan cinta pada kalian, belum tentu itu bentuk cinta yang harus memiliki. Kadang tidak bisa memiliki, mungkin belum siap masuk ke hubungan, masih terikat karir, masih juga ingin bebas memilih, masih ingin bebas mencari, atau sudah terikat pada hubungan yang sudah sah. Oke, jadi di hubungan ini kita bisa lihat bahwa ada perasaan cinta. Mereka sama-sama single, ya kan? Mereka belum nikah, tapi aku bisa lihat bahwa Azov, menurut Haiko, Azov selalu memberikan perasaannya secara tulus, perhatiannya secara tulus, nggak cuma sama Haiko, sama orang-orang di keliling Azov, sama kru film, kru TV, sama teman-teman Azov, sama manajer Azov, pokoknya orang-orang di sekitar Azov. Bener-bener dia ini kayak malaikat, intinya dia ini konsisten. Jadi baiknya nggak cuma ke Haiko, tapi juga ke orang-orang di sekeliling Azov, termasuk keluarganya, kawan-kawannya, oke? Companion atau teman jiwa, ya. Jadi Haiko merasa bahwa Azov ini adalah seseorang yang bisa menemani dia. Kita bisa lihat mungkin menemani dia saat dia sedih, menemani dia kerja, menjadi partner kerja, atau mungkin teman tukar pikiran tentang film, tentang TV, teman diskusi. Kayaknya enak berada satu frekuensi. Mereka ini satu frekuensi, guys. Jadi kalau hubungan itu dimulai dengan satu frekuensi, misalkan kalian punya kesukaan yang sama, hobi yang sama, itu juga enak ke depannya, ya kan? Lebih enak. Mungkin tetap ada perbedaan karena beda jenis kelamin, beda budaya, beda pola asuh gitu, semuanya. Tapi kalau ada kesamaannya akan lebih terasa enak. Mereka merasa nyambung satu sama lain, mereka merasa bahwa teman yang menyenangkan, companion gitu kan. Kalau mereka percaya kehidupan sebelumnya atau past life, aku ngerasa sepertinya koneksi ini ada semacam kekaguman yang datang dari Azov ke Haiko atau Haiko ke Azov. Mereka menyimpan kekaguman satu sama lain sekarang dan mungkin di masa lalu juga. Oke, bisa jadi seperti itu. Lalu Haiko juga memandang Azov sebagai orang yang loyal gitu kan, dan orang yang tidak egois. Unselfishness. Oke, lawan dari selfishness, orang yang tidak egois dan orang yang loyal. Kemudian mereka mendapatkan kartu sextile. Di sextile ini adalah kombinasi antara tension dan flow, potential of rewarding situation. Dia melihat bahwa Azov ini bisa jadi potensi partner masa depan dia. Dia ngelihat itu. Kan tadi kita ngelihat Haiko merasa ke Azov gimana kan. Untuk part pertama ini kita lihat dari sisi Haiko. Ya kan? Dia merasa itu. Dia melihat dari kartu sextile ini, dia melihat Azov adalah potensi, ya, potensi partner di masa depan, potential and a rewarding situation. Jadi dia akan mendapatkan award, oke? Mendapatkan perasaan keberhasilan atau perasaan bahagia dengan hubungan dia dengan Azov ini. Jadi kalau mereka jadian nantinya, ini bakal bikin Haiko bahagia, itu intinya. Dan juga dapat fire. Jadi sebenarnya ada perasaan yang berapi-api. Ada perasaan cinta, yes. Kalau ditanya bagaimana perasaan Haiko, dia cinta sama Azov. Cintanya, tapi kadang cinta yang belum siap memiliki, cinta yang masih disembunyikan, atau cinta yang masih diam-diam menyukai, kita nggak tahu kan. Seperti semut di dinding, apaan sih? Intinya maksudnya Haiko merasa bahwa hubungan ini menyenangkan dia, dan juga ada kebanggaan tersendiri dengan dia bisa berpose bersama Azov, kerja bareng Azov. Itu tuh menimbulkan perasaan bahagia, bikin dia tersenyum, bikin dia bahagia, guys, bikin perasaan dia berapi-api. Oke, sekarang kita bakal lihat dari segi Azov, ya, gimana Azov memandang Haiko. Bagaimana Azov memandang Haiko. Siap gak nih, guys? Karena kayak misteri hubungan cinta membara Haiko dan Azov. Bagaimana Azov memandang Haiko dan hubungan mereka? Queen, wow. Jadi ini dari sisi Azov ya sekarang. Dari sisi Azov.
child magical. Bagaimana Azov memandang Haiko? Misteri hubungan cinta membara Haiko dan Azov. Uranus. Oke. Mutable. Oh wow. Oke guys. Overall energi mereka sepertinya bilang bahwa we'll see atau kita lihat nanti. Kamu tahu gak sih? Kalau hubungan yang kalian suka tapi masih di arah kita lihat nanti. HTS-an bisa jadi, TTM-an bisa jadi, tapi lebih ke arah ya kita lihat deh gimana ke depannya hubungan ini. Apakah masih ada ketertarikan di masa depan? Aku rasa ketertarikannya kuat. Ada daya tarik atau daya pikat cinta yang kuat di sini. Oke? Otomatis. Kita bahas, oke? Ini dari sisi Azov tentang misteri hubungan cinta mereka. Nah, Azov memandang Haiko seperti queen atau ratu, oke? Karena Haiko kan memang cantik, jadi dari segi fisik aja udah tipenya Azov banget dari kartu ini. Dan juga Haiko ini ada aura yang sangat elegan, ya kan? Mirip sama siapa mantannya? Mirip Alisa de Guiz. Ya, Haiko ini auranya, oke, auranya, sorot matanya, gayanya, personalitinya dan juga ya pembawaannya ataupun ketika dia di foto di kamera rada-rada mirip ya. Aku nggak bilang 100% mirip, rada-rada mirip Alisa de Guiz. Oke, kalian tahu kan dia. Nah, anyway, Azov memandang Haiko ini memiliki aura seperti ratu. Punya aura yang elegan, memang benar dia bisa jadi foto model, dia bisa jadi aktor yang bagus kan. Haiko ini enak diajak kerja bareng. Dia ini punya regal feminim, sangat feminim tapi regal atau glamour ya kan, seperti queen atau ratu. Ratu itu perlu keglamoran, perlu aura yang glamor, perlu aura yang bikin orang wah terpana. Oke, jadi Azov aja terpana dengan pesonanya Haiko karena Haiko ini secara natural dia punya energi seorang ratu. Mungkin di masa lalu kalau dia percaya kehidupan sebelumnya atau reinkarnasi, di masa lalu Haiko ini sepertinya keluarga dari keluarga kerajaan atau punya darah biru atau ada kaitannya dengan keluarga kerajaan atau lingkaran keluarga penting yang punya banyak tanah, punya kekuasaan atau elit, kaum elit di masa lalu. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Nah, Haiko ini juga orangnya sangat ngemong ke orang lain, oke, ngemong atau nurturing, ya kan, atau merawat orang lain dalam artian ketika dia punya uang dia akan kasih uang itu juga ke orang yang membutuhkan, keluarga dia atau charity. Ini juga ada child magical, jadi Azov ngelihat Haiko ini punya sisi kekanak-kanakan yang sangat lucu. Jadi berapapun usia kalian, ada beberapa dari kalian yang masih memiliki jiwa kanak-kanak yang kalian rawat. Makanya kenapa kalian terlihat muda daripada usia kalian sebenarnya. Karena energi anak muda yang terus membara terlepas dari umur kalian. Dan kadang salah satu resep untuk bisa menikmati hidup adalah juga dengan merawat inner child atau jiwa anak-anak kalian. Jiwa anak-anak yang ada di dalam diri kalian. Banyak kehidupan kalian atau orang-orang di sini yang atau orang pada umumnya yang susah semasa kanak-kanak, tapi ketika kamu sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, kamu pengen beli mainan kayak Lego atau boneka Barbie atau koleksi Monopoly atau apapun itu, atau main online games bahkan, oke? Games di HP, online games, lakuin itu, lakuin hal yang bikin kalian senang karena itu bakal merawat inner child atau jiwa anak-anak kalian terdahulu. Jadi jiwa kalian waktu kalian kecil mungkin ada yang trauma, ada yang dibully, ada yang hidupnya susah. Tapi ketika kalian sekarang udah punya uang sendiri, jangan lupa rawat diri kalian. Jangan lupa senengin diri kalian. Oke, jadi Azov melihat bahwa ada sisi energik, ada sisi bersemangat. Dia merasa Haiko ini benar-benar kayak teman main dia. You know, kayak teman masa kecil, teman sekolah, bener-bener ada jiwa muda yang mereka bisa sharing bersama, oke? Jadi bener-bener pasangan ini, kalau mereka jadian bener-bener tuh hubungannya tuh menyenangkan, fun gitu kan. Uranus,
Azov merasa ada perubahan yang terjadi setelah dia menjalin hubungan dengan Haiko, terlepas dari status hubungan mereka atau mereka mungkin tidak berstatus sekarang. Oke? Jadi terlepas dari status mereka, Azov merasa ada sesuatu yang berubah. Perasaan dia berubah, dia lebih berbunga-bunga, dia juga lebih bahagia karena lihat Child Magical Queen, ya kan? Dia lebih bahagia, dia lebih happy gitu. Mutable, surrender, ya. Welcoming change. Jadi Azov ini bener-bener, ya udah kita lihat deh ke depannya gimana, apakah kita jodoh apa enggak. Azov ini terbuka banget pada opsi atau pilihan kalau mereka berjodoh. Kalau benar mereka berjodoh, Azov ini ya terbuka, oke-oke aja, bukan berarti dia nggak mau, oke? Dia mau-mau aja kalau misalkan dia harus berjodoh dengan Haiko, meski jodohnya hanya sekedar film atau jodoh di dunia nyata. Jadi mungkin sekarang mereka HTS-an, tapi kalau ditanya apakah mereka menyimpan perasaan, dari sisi Haiko kita udah lihat tadi bagaimana dia melihat Azov, dan dari sisi Azov kita juga melihat bagaimana dia melihat Haiko. Oke guys, sekarang sekian dulu video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang Azov dan Haiko, dan juga komen di bawah request video apa lagi yang mau kalian pengen aku bikin. Oke, request saja. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Thank you, terima kasih, dan dadah!